So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix Note Edge 5G, HP dengan baterai badak yang punya bodi tipis dan juga punya performa yang lumayan kencang. Yap, Infinix pilih HP ini buat jadi pembuka mereka di awal tahun 2026. Infinix Note Edge 5G ini sendiri itu dibanderol dengan harga 3,3 juta buat storage 8 per 128 GB dan 3,5 juta buat storage 8 per 256 GB. Oke, buat desain sendiri Infinix tuh cukup ngerespon ya apa yang lagi rame saat ini. Yap, dia pakai desain dengan modul kamera yang melebar ke samping. Buat bodinya sendiri, ini curve di depan belakang yang mungkin bikin licin buat penggunaan tanpa case, tapi bikin bodinya ini juga lebih kerasa compact ketika lagi dipegang. Buat modul kameranya sendiri ini berisikan dua buah kamera, satu LED flash dan RGB notification yang bisa kita atur untuk fungsinya. Di sisi atas smartphone ini ada grill speaker, IR sensor dan lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power dan ada satu tambahan tombol yang namanya ini one tap button yang mirip-mirip kayak action buttonnya iPhone tapi posisinya ini ada di kanan bawah. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C dan grill speaker lagi yang menandakan speaker dari smartphone ini itu udah stereo. Buat IP rating ini masih IP65 ya, jadi itu cuma tahan sama cipratan air. Oke, lanjut buat layar panel yang dipakai ini AMOLED resolusinya 1.5K 1208 x 2644 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini punya 1 miliar warna, punya peak brightness yang ada di 4500 nits dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz yang buat dipakai scrolling ini udah kerasa lebih smooth. Kalau buat proteksi sendiri, Infinix tuh nyematin Corning Gorilla Glass 7i buat perlindungan layarnya. Ini ngebikin layarnya jadi lebih tahan gores ya. Ditambah, Infinix juga kasih tempered glass tambahan di paket pembelian yang sayangnya kita harus pasang sendiri. Fingerprint tentunya udah under display yang jenisnya ini optical. Buat kecepatan bacanya sih udah lumayan kenceng, tapi emang belum bisa buat one tap. Nah, kalau buat desain layar, ini ada layar curve yang punya bezel sama rata. Emang nggak terlalu tipis, tapi at least karena bezelnya ini udah seimbang, jadi dilihatnya ini cukup enak. Overall, buat kualitas layar yang dikasih Infinix buat Infinix Note Edge ini udah cukup memanjakan mata kita sebagai pengguna. Buat performa Infinix Note Edge 5G ini itu pakai chipset baru yaitu Dimensity 7100 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Buat jenis storage sendiri udah LPDDR5X dengan UFS 2.2 yang punya speed baca yang udah lumayan oke. Buat skor Antutu versi 11-nya ini dapat di 750.000 ya. Angka yang udah cukup menjanjikan lah, meski di harga segini banyak yang bisa dapat skor lebih tinggi. Dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan ultra dengan frame rate super. Di game ini itu bisa dapat 90 fps cukup lancar dan udah lumayan memuaskan lah selama aku coba. Paling ada beberapa frame drop tipis yang gak begitu berasa ketika udah asik main. Lanjut buat PUBG Mobile, di settingan smoothnya ini dapat frame rate ekstrim yang artinya dia bisa mentok dapat 60 fps. Dan ketika dimainin ini udah lancar banget tanpa kendala yang berarti. Ditambah buat gyroscope-nya jenisnya ini udah hardware yang bikin pengalaman mainnya lebih asik lagi. Kalau buat Genshin Impact di settingan lowestnya ini bisa dapat rata-rata 45 fps ketika lagi traveling dan 40 fps ketika lagi battle. Beberapa kali juga frame drop ke angka 35 fps ketika lagi ngeluarin efek skill yang kompleks. Tapi ini masih wajar banget ya dan masih cukup nyaman lah buat dimainin. Overall performa gamingnya ini udah cukup aja buat kalian yang gak terlalu edik sama main game. Karena sejatinya HP ini fokusnya bukan ke arah sana. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 6500 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 14%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full buat waktu 1 jam 10 menit. HP ini juga udah support bypass charging ya buat yang doyan main game sambil nyolok ke daya. Buat konektivitas, HP ini support Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.4, support NFC dan IRM mode, serta buat USB-C-nya ini masih 2.0 yang udah support OTG. Kalau buat sistem operasi Infinix Note Edge ini itu pakai XOS 16 dengan basis Android 16. Untuk update sendiri dijanjiin buat dapat 3 kali major update dan 5 tahun security patch. Buat fitur AI juga udah cukup lengkap mulai dari AI Volex, AI Call Assistance, AI Note, AI Summary, AI Gallery dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Note Edge ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dan yang satu lagi ini cuma pemanis aja. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini punya resolusi 13 megapiksel.
Buat hasilnya ini cukup lumayan oke, dynamic range-nya agak kurang luas ya buat di kondisi yang cukup cahaya begini. Lalu detail gambar udah lumayan tajam dan punya warna yang cenderung agak warm dan sedikit agak pucat. Tapi untuk keseluruhan hasilnya sih masih oke ya, gambar yang dihasilin masih cukup enak buat dilihat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Infinix Note 8 pakai resolusi Full HD 30 fps. Ketika dipakai jalan udah cukup stabil karena fitur AI stabilization-nya tadi udah diaktifin, dan ya hasilnya bisa kalian lihat lumayan bikin perekamannya jadi lebih stabil ketika lagi dipakai jalan santai seperti ini. Ini buat kontrasnya agak ini ya kurang, dynamic range-nya juga agak ya bisa kalian lihat sendiri lah. Kalau warna sih cukup oke. Kalau detail gambar karena ini Full HD lumayan oke. Kestabilan gambar juga oke. Ya paling itu aja sih, dynamic range yang bikin shadows-nya tuh detailnya hilang. Contoh seperti ini, gelap banget tuh di bagian sini, detailnya nggak kelihatan sama sekali. Kalau ini Full HD 60 fps, entah kenapa ini goyang-goyang padahal AI stabilization-nya tadi udah diaktifin. Coba bentar aku cross check lagi. Oke, ternyata AI stabilization-nya atau namanya di situ AI steady cuma bisa dan cuma berlaku buat resolusi Full HD 30 fps. Di Full HD 60 fps ternyata nggak bisa dipakai. Jadi ya perekaman videonya gempa bumi seperti ini, gimana menurut kalian? Aduh, sayang banget. Kalau dari segi warna ya masih sama sih, kualitas gambarnya masih sama kayak tadi lah ya. Cuma beda di kesmutannya sama stabilisasinya, karena di sini nggak bisa pakai AI steady. Jadi gambar yang kalian lihat ya goyang-goyang seperti ini, gempa bumi kalau kuliah sore bilang. Di resolusi andalan dari Transsion Holding yaitu 2K 30 fps ternyata juga sama aja, AI steady-nya juga tidak bisa dipakai. Jadi ya kalian harus terima nasib. Kalau mau perekamannya stabil kalian cuma bisa pakai Full HD 30 fps. Oke. Ini kalau misalnya direkam pakai tripod gini aja sih oke ya. Cuma kalau dibawa-bawa ya udah mau nggak mau harus pakai Full HD 30. Oke, kita beralih ke kamera depan. Ini kamera depan Full HD 30 fps, dia bisa pakai AI steady. Cuma nggak tahu nih nanti di resolusi berikutnya apakah AI steady-nya bisa diaktifin atau sama aja kayak kamera belakang tadi. Yang jelas buat Full HD 30 kamera depan hasilnya cukup stabil ketika lagi dipakai jalan seperti ini. Gambarnya juga cukup oke ya. Bagus, aku suka warna kulitnya, warna-warna yang ada juga cakep. Oke, kita next ke resolusi berikutnya. Oke, ternyata dia sama kayak kamera belakang. Full HD 60 nya dia tidak bisa pakai AI steady, jadi ya goyang-goyang seperti ini. Entah sama kalian masih bisa dimaklumi atau enggak, tapi buat aku pribadi sih cukup ngerasa keganggu ya kalau misalnya lagi dipakai jalan-jalan dia goyang-goyang kayak gini. Jadi usahain kalian kalau mau pakai Full HD 60 kalian jalannya benar-benar harus hati-hati. Ini 2K 30 fps, hasilnya juga ya kurang lebih mirip-mirip sama Full HD 60 tadi, goyang-goyang ketika lagi dipakai jalan karena AI steady tidak bisa diaktifkan. Tapi bonusnya ya hasilnya bisa lebih lebar ya daripada yang pakai AI steady. Jadi kalau misalnya rekam pakai tripod ya opsi ini bisa dipakai.
Oke, itu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Infinix Note Edge 5G ini adalah HP yang cukup menarik buat dibeli di awal tahun 2026 ini. Punya baterai badak dengan bodi tipis, desain fresh yang cukup buat beberapa orang, serta punya performa yang udah cukup oke ya buat HP harga 3 jutaan. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.